Bismillahirrohmanirrohim. Teman-teman sekalian, seperti inilah jawaban Ustadz Yahya Badrus Salam, ketika berdebat atau berdialog dengan seorang jamaah di mana dari pengakuannya, ia adalah merupakan seorang mantan preman. Jamaah mantan preman tersebut berkesan sekali memiliki semangat besar untuk berjihad menegakkan hukum Allah di muka bumi, khususnya di Indonesia. Dan ia juga sangat ingin untuk bisa bergerak merealisasikan hukum Allah tersebut, namun Ustadz Yahya Badrus Salam justru melihat itu adalah sebuah kekeliruan, karena semangatnya terlalu tergesa-gesa dan tidak didasari dari ilmu yang benar sesuai petunjuk Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang diterangkan dan dijelaskan oleh para ulama. Nah teman-teman sekalian, bagaimana selengkapnya? Mari kita simak. Yang jelas ini bertentangan dengan ajaran Islam. Lihat, banyak kaum muslimin yang tidak sholat. Banyak kaum muslimin yang masih bertawakalnya kepada selain Allah. Coba, apakah antum tidak perhatikan itu? Apa adakah musibah yang lebih besar daripada musibah seperti ini yang menimpa kaum muslimin? Kalau yang musibah kaum muslimin dibunuh, ya alhamdulillah, mereka insyaallah akan diampuni oleh Allah sebagaimana sabda Rasulullah, "Inna ummati ummatun marhumah, laisa laha adabun fil akhirah, inna ma adabuha fid dunya bil qatli wa zalazil wal fitan." Umatku ini umat yang disayangi oleh Allah, tidak akan diadab nanti di akhirat. Adabnya cuma di dunia dengan cara dibunuh, diberikan gempa dan fitnah. Kalau kaum muslimin ada yang dibunuh orang kafir, itu nanti di akhir dibebaskan dari api neraka insyaallah taala. Tapi kalau kaum muslimin akidahnya rusak dan keropos, siapa yang akan bisa membela dia dari api neraka? Musibah yang lebih besar mana ya akhi? Dari kehancuran akidah, kehancuran iman dan erosi. Antum harus lihat. Ya, pandang coba. Kalau antum mengatakan, antum hai Ustadz, apa perjuangan untuk Palestina? Saya balik bertanya, apa perjuangan ente untuk menyelamatkan akidah Islam? Karena ini lebih besar. Iya. Kalau dalam Islam hanya memimpin saja atau mendai saja yang bekerja, mungkin saya sama seperti itu. Mohon maaf ya, Kak. Iya. Kayaknya yang menguasai kaum ini yang saja. Iya. Mungkin saya ingin bertanya secara langsung. Silakan. Ya kan, bagaimana caranya kan? Jadi kalau yang namanya hanya imam saja berbicara, kayaknya hak masyarakat. Iya. Tadi saya sudah memberikan kesempatan, Pak. Iya, silakan. Ini dalam arti kalau saya bilang ya, karena kita diberikan pemikiran oleh Allah Subhanahu berpikir saya perlu jauh Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Dia ada kuasa dan Allah dalam Muhammad adalah keputusan Allah. Sejak keputusan Allah tidak pernah menggunakan hukum di luar hukum Allah. Nah, saya berpikir lagi, saya belum pantas menjadi umat Rasulullah. Saya belum pantas mengambil dunia Allah karena belum tegaknya hukum Allah di muka bumi. Sudah jelas. Terkadang kalau itu lama saya merasa kita paling baca, merasa paling wawasan. Tapi kenyataan itu tidak pernah terjadi. Dan video imam, suatu contoh peristiwa masih di tahun 85. Kecamatan umat Islam di Banten, video ini kasus di Priok 1.500 orang di Banten. Ya itu menegakkan misalnya berbicara mengenai keadilan untuk kemakmuran dan kesejahteraan masyarakat. Apakah itu bukan menegakkan syariat Islam? Karena Islam berbicara keadilan, kemakmuran, kesejahteraan. Nah, pada saat saya memang tadinya saya orang buta ya. Saya setelah membantu kami tidak kira saya ada kuasa total dari korban iman jariah dan lain sebagainya. Saya datang ke gereja ini tempat pergumulannya, tempat pergumulannya preman secara internasional. Di situ ada Simon Weber, dalamnya adalah Amerika. Simon Weber itu pembunuh. Kalau di Indonesia adalah bangga-bangga. Terus ada lagi tempat jual beli narkoba. Terus tempat skeptis, alias lainnya. Terus ada lagi tempat miras, paru-paru dan lain sebagainya. Nah, ini para ulama mengatakan bahwa ini tidak sesuai dengan adat istiadat budaya bangsa. Makanya jangan dihilangkan, jangan salah contoh. Saya belum yakin bahwa apa itu adalah pelaku pemboman. Nah, ini semuanya dituduhkan terhadap manusia. Bagaimana reaksi secara manusia? Karena pada saat menentukan Amrudi di dalam perbedaan itu tidak ada barang bukti. Setelah ditahan 1 bulan kemudian ada barang bukti, maka Amrudi mengatakan ada hakim berkata jasa untuk dan apa itu juga kaitnya kait amikrologi. Jujur ada tadi Allah dari siapa yang ada dalam musim. Kenapa hari ini umat Islam selalu itu dan hubungan? Kenapa sekarang bangsa manusia? Ini mana Islam al-Jazari Fahidah? Islam itu satu
pendirian, satu pemikiran, satu ucapan pada ulama dan perilaku. Bohong. Ahlus Sunnah wal Jamaah hanya mengatasnamakan Nabi Muhammad tidak pernah membaca gelar perang, Nabi Muhammad tidak pernah membaca gelar bangsa, Nabi Muhammad mampu mempersatukan umat Islam. Demikian. Hari ini ngaku Ahlus Sunnah wal Jamaah, tapi tidak pernah mampu mempersatukan umat Islam. Ini paling benar, ini paling benar, ini paling benar. Saya yang baru mempelajari syariat Islam dengan tahunnya tidak banyak bingung mana yang paling benar. Kalau disebutkan ini paling benar, paling benar, paling benar, paling benar. Akhirnya saya semua yang mengatakan karena persatuan dan kesatuan Islam tidak ada dalam hal ini. Mana buktinya? Baru Islam dijolimi, pabrik minuman diadakan. Sudah jelas bahwa malam yang kumbimah Allah lain namun masih polisi. Siapa pun orang yang memutuskan perkara bukan yang berdasar dari turun dan Allah, maka mereka itu adalah seluruh rusaknya manusia. Hari ini jelas kelihatannya menciptakan premanisme dengan mampu karena apa ditransfer dalam undang-undang harus menghargai hormati sesama umat beragama. Nah, satu botol minuman saja ada yang dinamakan adalah pelecehan terhadap umat Islam, menentang dalam ajaran Islam, dan umat Islam hari ini pada diam. Mana bukti dari sini jihad? Memerangi umat Islam, bohong. Terus korupsi, kalau saja korupsi itu istilahnya secara baik-baik aja orang nggak bisa, kan harus dengan kekuatan yang bisa, ya kan, dengan kekuatan ya. Terus nggak bisa juga dengan ucapan nggak bisa juga dengan hati. Kalau hati juga nggak bisa, itu selama-lamanya iman. Apakah kita akan tinggal dalam selama-lamanya iman? Diam terus. Nah, setiap ayat ada, saya belum begitu pahamnya, tapi saya pernah baca dan pernah saya dengar bahwa setiap orang yang beriman dan bertakwa kepada Allah, apabila mendengarkan ayat-ayat Allah, maka bergetar. Artinya bergetar secara makna yang terkandung dalam kebenaran dalam wajah. Itu tidak dia, makanya itu kekuat apa? Anda langsung ke pertanyaan aja kalau memang mau bertanya. Hal ini, pertanyaan saya singkat, ya. Apakah kita pantas dikatakan umat Islam sementara dalam Islam ya ada cara berbuat dalam Islam, ada cara bermasyarakat dalam Islam, ada cara perekonomian dalam Islam, ada cara dalam pemerintahan dalam Islam, dan ada cara memerangi kebatilan sampai terputra mengenai masyarakat dalam Islam. Apakah di Indonesia akan mampu merealisasikan hal seperti itu yang dicontohkan oleh Rasulullah? Sudah Rasul bukan hanya untuk sholat tahu berlangsung berbata, tolong kan? Itu lah ya. Betul tak? Ya, terima kasih kepada Bapak yang begitu semangat menggebu-gebu. Pertama ya, sudah saya katakan pertama ya, mungkin Bapak tadi tidak ikut mukadimahnya, bahwasanya di dalam berbicara masalah agama jangan hanya sebatas semangat saja. Kewajiban kita adalah mengikuti manhaj wahyu yang telah digariskan oleh Allah dan Rasul dalam Al-Quran dan Sunnah, dan dipahami oleh para sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in serta para ulama, para pengikut mereka. Sebab kalau kita tidak dibimbing oleh para ulama, dengan siapa lagi? Apakah kita biarkan orang-orang awam yang berbicara tentang masalah agama sampai hancur agama ini? Tidak. Rasulullah SAW sabda, innallaha la yaqbidul ilma intiza'an yantazi'uhu min sudurir rijal, walakin yaqbidul ilma biqabdil ulama, hatta idza lam yubqi 'aliman ittakhadha an-nasu ru'usan juhalan fasu'ilu fa'aftau bighairi ilmin fadallu wa adallu. Sesungguhnya Allah tidak mencabut ilmu itu dengan sekali cabut dari dadanya para manusia, tapi Allah cabut dengan diwafatkannya para ulama. Sehingga ketika ulama itu meninggal, orang-orang akan mengambil para pemimpin-pemimpin, para ustadz-ustadz yang bodoh. Mereka ditanya, mereka pun berfatwa tanpa ilmu, mereka sesat dan menyesatkan, kata Rasulullah. Makanya saya dari tadi Bapak tidak pernah membawakan perkataan wala dari Al-Quran, wala sunnah, wala pernah para salaf saleh. Yang ada adalah cuma sebatas semangat saja. Ya. Maka dari itu, pertama Pak ya, untuk merealisasikan apa yang kita inginkan berupa realisasinya yaitu hukum Allah di muka bumi terutama di Indonesia. Pertama kita harus mengikuti bagaimana tata cara Rasulullah SAW berdakwah. Ini yang pertama. Yang kedua, kita pun harus berusaha untuk mempelajari Islam itu sendiri. Bapak mau jihad tapi nggak pernah belajar fikih jihad. Sekarang saya tanya pada Bapak pernah baca Sahih Abu Daud, Sunan Sahih Bukhari tentang masalah fikih jihad? Pernah baca dari awal sampai akhir? Bisa sebutkan satu hadisnya? Kemudian apa yang Bapak pahami dari itu? Secara ya, ini dalam pemikiran kan benar-benar kita didikan oleh Allah berpikir. Maaf Pak ya, Bapak berpikir Bapak ini telah menguasai ilmu agama secara dalam
Atau ulama, maaf, kalau bapak ulama saya akan layani. Tapi bapak ini belum pernah belajar tentang ilmu wala syai'. Apalagi bapak tadi menyebutkan bahwa bapak preman tadinya. Jadi kepastian yang akan keluar logika. Dan logika dalam Islam nanti dulu. Kita pengen wahyu. Satu ayat. Orang yang buka, siapa ulama? Al-Quran. Nah sekarang, kalau undang-undang, umpamanya dia laporan lintas. Iya. Nah pada saatnya waktu laporan lintas, otomatis bukan laporan yang dijadikan. Tapi adalah apa yang dijelaskan untuk bertindak. Nah yang salah. Betul. Nah sekarang, Al-Quran sebagai pedoman itu, hukum Allah, Al-Quran wahyu. Pada saat melanggar tentang hukum Allah, mana umat Islam yang bertindak? Ya subhanallah. Pertama, ketika Rasulullah SAW ya di Mekah dalam keadaan lemah. Waktu itu Khabbab bin Al-Arat disiksa sampai di tubuhnya dengan apa? Besi. Rasulullah melewati Khabbab bin Al-Arat sedang disiksa. Secara logika seharusnya Rasulullah bisa saja minta, ya Allah hancurkan mereka. Karena Rasulullah Rasul, bukan seperti kita siapa, bukan Rasul. Sampai Khabbab bin Al-Arat berkata kepada Rasulullah, ya Rasulullah, ala tastansir lana, kenapa engkau tidak memohon pertolongan kepada Allah saja? Ala tad'ulana, kenapa engkau langsung tidak berdoa kepada Allah saja supaya kita langsung menang? Kata Rasulullah, sesungguhnya orang-orang sebelum kalian ada yang digergaji, ada yang disisir besi, tapi mereka tetap kuat di atas agama mereka. Walakinnakum qaumun tasta'jilun, tapi kalian itu terlalu tergesa-gesa. Ketergesa-gesaan ini yang menjadikan kaum muslimin terhalang. Bapak dan saya niatnya sama, ingin berusaha supaya umat Islam tahu tentang hukum Allah. Cuma ya kita berusaha untuk sabar, untuk mengajarkan manusia, mengajarkan ilmu supaya mereka kembali kepada agama Allah Subhanahu wa taala. Ataupun hanya kita sebatas semangat-semangat saja tanpa berdasarkan kepada ilmu ya. Yang ada kata Syekh Utsaimin al-awasif bagaikan angin yang ribut saja. Sekali lagi sudah saya bawakan dari perkataan Sahal bin Tusturi ya, bin Shalih At-Tusturi, bahwa tidaklah suatu kaum mengagungkan dua, ulama dan umara, kecuali Allah akan perbaiki dunia dan akhiratnya. Sekarang antum terlalu melecehkan ulama, bahkan sekarang menuduh bahwa para ulama sama sekali tidak ada andil. Ini merupakan sifat karakteristik orang-orang Khawarij, di mana pada zaman sahabat orang Khawarij itu tidak menghormati para sahabat, tidak mau mengikuti para sahabat, sampai diantara mereka Ibnu Muljim berkata, sesungguhnya sahabat-sahabat kami dibunuh oleh Ali bin Abi Thalib, kita harus memerangi Ali, dia kafir. Ya. Maka dari itu ya Islam menghadapi kaum muslimin yang ada di sekarang dituduh dengan berbagai macam tuduhan teroris, entah itu amoris. Saya sendiri tidak menuduh siapa-siapa. Saya katakan dari awal, saya tidak ingin menuduh siapapun juga. Ya, karena ini butuh bukti yang nyata. Ini butuh bukti yang nyata. Ya. Tapi keadaan kita di Indonesia lemah, gimana lagi? Kita hanya sebatas bisa menyampaikan sesuai dengan apa yang manhaj wahyu. Yang Rasulullah SAW mengatakan, man arada an yunasih lidhi sultan, ini sabda Rasulullah. Barang siapa yang ingin menasihati penguasa, hendaklah ia nasihati secara sembunyi-sembunyi. Wahyu dulu antum ambil, adapun akal logika buang dulu deh. Wahyu dulu, kata Rasulullah, barang siapa yang ingin menasihati penguasa, jangan terang-terangan, kata Rasulullah. Tapi ambil tangannya, tapi secara sembunyi-sembunyi, baik-baik. Kalau misalnya Amrozi tidak salah, tetap kita sampaikan kepada mereka semampu kita bahwa dia itu tidak salah, dan yang lainnya. Tapi dengan cara demo dan yang lainnya kemudian menyebarkan aib penguasa, ada ya bertentangan dengan dalil dari wahyu. Ya, qul hatu burhanakum in kuntum shadiqin. Coba silahkan kemarikan dalil antum kalau kamu benar-benar yang benar. Ya, karena ini manhaj wahyu. Sekali lagi ini manhaj wahyu dalam tata cara menasihati penguasa. Maaf, ini logika bukan? Ayat ya, saya lebih tahu lagi ayat Al-Quran menggunakan. Kalau menyampaikan kebenaran dengan terang-terangan, itu ada kan ayatnya? Hah? Kalau menyampaikan kebenaran secara terang-terangan itu boleh juga. Saya Bapak pernah belajar ilmu usul fikih nggak Pak? Nggak pernah ya? Enggak, saya tanya. Kalau menyampaikan kebenaran dengan terang-terangan kan ada ayatnya. Itu sudah lebih paham lagi kan? Lebih tahu lagi, lebih apa lagi dari saya. Itu ada nggak ayatnya? Menyampaikan kebenaran dengan terang-terangan. Ada ayat,
Saya akan bacakan kepada Bapak ya. Idhaba ila fir'auna innahu tagha. Hai Musa dan Harun, pergilah kepada Fir'aun, sesungguhnya Fir'aun itu melampaui batas. Faqula lahu qawlan layyinan. Katakan kepada Fir'aun dengan kata-kata yang lembut. La'allahu yatadzakkaru aw yakhsha. Mudah-mudahan dia mau ingat atau takut. Nabi Musa disuruh oleh Allah ketika mengingkari kemungkaran Fir'aun supaya pergi langsung kepada Fir'aun dan katakan dengan kata-kata yang lembut. Itu Fir'aun. Sekarang ada yang lebih hebat dari Fir'aun? Fir'aun adalah mbahnya Taugut. Sekarang pemerintah kita dengan Fir'aun lebih kafir mana? Al-Quran. Maaf Pak, saya berbicara dengan Anda nggak ada manfaatnya. Dari tadi Bapak itu selalu menolak Al-Quran dan hadis dalam pendapat antum. Saya katakan ini jelas merupakan bentuk penolakan terhadap Al-Quran dan hadis. Secara tidak sadar Bapak ingin memerangi Al-Quran dan hadis. Saya tidak menerima lagi ya segala sesuatu yang sifatnya seperti ini. Saya ingin dalil, jelas dalilnya. Tadi Allah sudah mengajarkan. Saya pengen dalil. Karena ini kita beragama berdasarkan wahyu, bukan menurut akal dan perasaan, tidak. Agama kita berdasarkan wahyu. Mana? Anda lihat, ya. Saya minta kepada Anda ayatnya nggak pernah dikasih. Gimana coba? Malah nyuruh saya membawakan ayat, ya saya bawakan ayat tadi. Bagaimana Nabi Musa menasihati Fir'aun. Tapi Anda tetap aja nggak mau. Padahal itu sudah ayat Al-Quran. Kalau dengan surat atau ayat 123 bagaimana? Ayat Taubah 123 isinya bagaimana? Antum hafal nggak? Saya dapat membaca. Apa isinya? Tapi pengertiannya ada di situ. Ayat orang-orang yang beriman kalian orang kafir di Islam. Jahidul kuffar wal munafiqina waghlub alaihim. Jihadilah orang kafir, munafik dan bersikap keraslah terhadap mereka. Lihat ya, pertama. Ayat berbicara seperti itu, hadis pun berbicara yang lain lagi. Kita tidak boleh mempertentangkan antara ayat dan hadis. Pertama, ayat mengatakan berjihadlah melawan orang kafir dan orang munafik dan bersikap keras. Yang kedua, Rasulullah menyuruh kita berlemah lembut kepada penguasa. Bahkan Rasulullah Allah menyuruh Nabi Musa untuk bersikap lemah lembut kepada Fir'aun dalam menyampaikan kebenaran. Ketika itu Fir'aun dan Nabi Musa dalam keadaan masih lemah. Makanya Ibnu Taimiyah mengatakan, ketika kaum muslimin lemah, berlaku pada mereka ayat-ayat sabar. Tapi ketika kaum muslimin kuat, punya kekuatan yang luar biasa, berlaku pada mereka ayat-ayat perang. Sekarang kita keadaannya lemah. Punya kemampuan apa itu? Ya. Punya kemampuan apa kita? Subhanallah. Makanya ya akhi, para ulama berbicara bukan dengan hawa nafsu. Makanya antum coba lihat ya, bagaimana Ibnu Taimiyah berbicara dalam kitabnya Amar Ma'ruf Nahi Munkar. Bagaimana para ulama, coba lihat lagi. Adapun mengedepankan menurut saya, kemudian menafsirkan ayat sendiri menurut saya tanpa melihat dalil-dalil yang lain, ini bahaya. Banyaknya kesesatan karena apa? Mengambil sebagian ayat, tolak ayat lainnya. Ini sifatnya orang Yahudi. Orang Yahudi begitu, afatu'minuna bi ba'dil kitab wa takfuruna bi ba'd, kata Allah. Apakah kalian beriman kepada sebagian Alkitab dan kufur kepada sebagian yang lainnya? Tidak. Belajar dulu usul fikih, bagaimana mengkompromikan dalil. Ya. Bagaimana para ulama berbicara masalah ini? Baru antum mau berbicara masalah agama. Ini usul fikih nggak bisa, bahasa Arab nggak bisa, ini nggak bisa, mau bicara masalah agama. Musibah umat Islam ini. Ya, sekali lagi saya berharap ya antum sekali lagi kita semuanya ya dalam masalah agama kembali kepada pemahaman yang sahih yang difahami oleh para sahabat, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in dan mereka yang mengikuti manhaj mereka sampai hari kiamat. Dan jangan sampai kemudian kita lebih mengandalkan pemahaman-pemahaman kita sendiri yang serba lemah, dari segi bahasa Arabnya lemah, dari segi usul fikihnya lemah, dari segi kaidah-kaidahnya lemah. Kemudian kita ingin berbicara wallahi yang seperti ini yang ada adalah sesat dan menyesatkan. Ya, saya kira cukup. Jadi saya bangga. Maaf Pak, saya sudah. Ya. Saya bangga dengan orang ahli itu saya bangga. Tapi saya tidak bangga. Itu semuanya benar, ya. Tapi saya tidak bangga. Kenyataannya bangga. Maaf Pak ya, yang membanggakan para ulama itu Allah dan Rasulnya. Kalau Bapak tidak bangga ya sudah nggak cukup. Allah dan Rasulnya sudah cukup. Ya, sudah dia Pak.
baca kelompok ini ya, sebenarnya di sini menggunakan tiga manusia. Pertama itu dari orang-orang dan kaum yang membutuhkan. Kemudian dari orang privat, kelompok pembela yaitu kaum membutuhkan dan siapa saja yang melakukan kepada mereka orang-orang yang berbeda. Kemudian yang ketiga yaitu orang tidak, yaitu orang-orang yang tidak berpihak melawan mereka meskipun mereka berat di skalanya. Nah, kalau dalam satu hadis dari Muslim dijelaskan akan senantiasa ada di antara umat baik pas atau sebelum Allah yang berperang membela kebenaran hingga akhir. Betul. Ya, la tazalu qa'ifatun min ummati zahirina 'alal haqqi la yadhurruhum man khadalahum wa la man khalafahum ila yaumil qiyamah. Ya, wa fi riwayatin ila an ta'tiya sa'ah. Wa fi riwayatin ila an ya'tiya ila an ya'tiya dajjal. Dan beberapa riwayat yang lainnya hadis itu. Tidak akan tegak, akan senantiasa ada sekelompok dari umatku mereka yang tegak di atas kebenaran. Zahirin di sini tampak, zahir alal haq di atas kebenaran. Di atas kebenaran disebut kebenaran karena di atas ilmu dan hujjah, dikatakan Syekh Albani dan yang lainnya. Karena dia di atas ilmu dan hujjah, maka dia tampak di atas kebenaran. Karena seseorang disebut benar karena di atas ilmu. Kalau tak di atas kebodohan, bagaimana akan disebut benar? Di sini harus kita pahami. Ya. Maka dari itulah kita ketika kita ingin berjihad dan yang lainnya, kita pun harus betul-betul berilmu dulu. Ya, berilmu. Antum tadi ya sudah dikatakan, saya bingung, yang sini mengatakan benar, itu kelihatan kalau dia nggak pernah belajar ilmu. Kalau dia belajar ilmu, dia tidak akan bingung seperti itu. Karena kebingungan karena ada itu karena ini kekurangan ilmu. Sekali lagi, makanya ya akan senantiasa ada di setiap zaman orang-orang yang tegak di atas yang hak. Mereka adalah kata Imam Ahmad, la adri manhum illal ahlul hadis. Saya tidak tahu siapa lagi mereka kecuali ahli hadis. Kata Imam Ahmad ketika menafsirkan hadis itu. Saya tidak tahu siapa lagi mereka kecuali ahli hadis yang mereka senantiasa membela kebenaran hadis, memilah mana hadis yang sahih dan hadis yang dhaif. Yang disebutkan dalam hadis, ya yahmilu hadzal ilma min kulli khalafin uduluhu yanfuna anhu tahrifal ghalin wa intihalal mubtilin wa ta'wilal jahilin. Akan membawa ilmu ini di setiap zamannya orang-orang yang adil, yang tugasnya apa kata Rasulullah, yanfuna anhu tahrifal ghalin, yang akan meniadakan, menepis perubahan orang-orang yang melampaui batas, wa intihalal mubtilin, dan orang-orang yang membuat palsu, yang memasukkan hadis-hadis, wa ta'wilal jahilan, dan penafsiran orang-orang yang bodoh. Ini yang dikatakan Imam Ahmad al-Hadis. Ya. Sekali lagi ini ya. Jadi ya akal Islam, saya sekali lagi, jangan didahulukan semangat. Sekarang semangat kita untuk menuntut ilmu aja dulu. Pahami dulu agama yang benar. Supaya kita berjalan di atas wahyu dan manhaj, bukan di atas semata-mata semangat dan semangat saja. Saya yakin ya, manhaj wahyu itu adalah yang benar. Benar tidak? Manhaj wahyu itu yang paling benar. Sementara kamu sendiri tidak pernah paham tentang wahyu itu sendiri, bagaimana? Ya, ya Allah, semangat kita itu untuk mempelajari wahyu dulu. Ya, Al-Quran dan hadis saya kira cukup. Saya mau langsung ke sana ini, ke Masjid Imam Syafi'i, ini jadi terlambat ini. Berjihad fisabilillah menegakkan hukum Allah adalah memang amalan yang sangat baik dan mulia. Namun tentunya harus dengan cara yang sesuai pada petunjuk wahyu dari pemahaman yang benar oleh para ulama. Bukan dengan logika akal pribadi yang masih sangat minim dari ilmu. Semoga bisa diambil pelajaran dan bisa bermanfaat.